Ali bin Abi Thalib adalah sepupu, sahabat, dan juga menantu Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk dalam golongan sahabat Nabi yang pertama memeluk agama Islam dan terlibat dalam berbagai peran besar pada masa kenabian. Sepeninggal Nabi Muhammad, Ali pernah menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab. Ayahnya Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Ali memiliki nama asli Asad bin Abi Thalib. Nama Asad yang berarti singa dipilih sebagai harapan keluarganya agar mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani serta disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Sedangkan nama ibu Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, pendiri Bani Hashim sekaligus kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Ali merupakan keturunan Hashim, baik dari sisi bapak ataupun ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki anak laki-laki. Bahkan keluarga Abi Thalib memberi izin Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah untuk mengasuh Ali. Oleh karena itu, Ali menjadi sangat dekat dengan Nabi Muhammad serta Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya, para ahli sejarah berpendapat bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut. Ali diperkirakan masih berusia 10 tahun saat wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ali menerima ajaran Islam yang dibawa Nabi tanpa paksaan, bahkan tanpa meminta izin orang tuanya. Sejak saat itu, Ali selalu belajar langsung kepada Nabi Muhammad hingga ia menjadi menantunya. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 15 tahun di Mekah belum mampu meluluhkan hati seluruh penduduknya. Sebaliknya, ajaran yang dibawa Nabi justru mendapat kemarahan, hinaan, bahkan siksaan dari para pembesar Quraisy. Demi keselamatan umatnya, Nabi kemudian menyerukan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Ketika hanya tersisa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah ke Madinah, para pembesar Quraisy memiliki rencana untuk membunuh Rasulullah. Beruntung, rencana itu sampai ke telinga Nabi yang bergegas menyusun strategi untuk lolos dari upaya pembunuhan tersebut. Maka disuruhlah Ali untuk tidur di tempat tidur Nabi guna mengelabui orang Quraisy yang akan membunuhnya. Sementara itu, Rasulullah dan Abu Bakar bergerak menuju Madinah. Setelah Nabi lolos dari upaya pembunuhan, Ali segera menyusul ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Di Madinah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sederhana dan zuhud. Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semasa Nabi Muhammad hidup, hampir semua peperangan ia ikuti, kecuali Perang Tabuk karena mewakili Rasulullah untuk menjaga Madinah. Ketika Nabi wafat pada 632, ia berubah menjadi sosok pendiam dan juga fokus pada ilmu pengetahuan. Pada fase ini, ia menjadi sosok pemikir serius yang memilih mengajarkan Islam kepada murid-muridnya. Ketika Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab menggantikan Nabi Muhammad sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib selalu terlibat dalam urusan kenegaraan. Setelah Khalifah Umar meninggal, Ali menjadi penasihat resmi Khalifah Utsman bin Affan.
Ia diberi tugas untuk memberi pendapat, saran, dan masukan kepada khalifah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan. Setelah Khalifah Utsman wafat dalam sebuah pemberontakan, keadaan pun semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibayat sebagai khalifah. Ali pun dibayat sebagai Khulafaur Rasyidin keempat pada 25 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Madinah. Pada masa pemerintahannya, kekacauan masih banyak terjadi. Salah satunya disebabkan oleh tuntutan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Kasus tersebut sampai memicu terjadinya peperangan. Di sisi lain, masa pemerintahan Ali juga diberlakukan berbagai kebijakan yang memajukan kekhalifahan. Salah satunya adalah penyempurnaan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa. Hal itu bertujuan supaya muslim di luar Arab mampu belajar Al-Quran dan hadis dengan mudah dan benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Januari 661 atau 21 Ramadan 40 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 29. Penyebab meninggalnya adalah serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia diserang saat sedang sholat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661. Sebelum meninggal, Ali memerintahkan anaknya untuk tidak membalas dendam dan menyerang orang Khawarij tersebut. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.